Baik. Baik, kita mulai saja kajian kita pada hari ini sambil menunggu sahabat-sahabat yang lainnya bergabung ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat semua, terkhusus mahasiswa pendidikan manajemen perkantoran maupun seluruh mahasiswa yang menyimak dan siapapun ya yang pada hari ini menyimak dan juga mendengarkan kajian kita pada hari ini, yang mana alhamdulillah saya diamanahkan oleh teman-teman panitia dari Hiromanper atau Departemen Agamanya Pendidikan Manajemen Perkantoran UPI untuk mengisi sebuah materi dengan judul berinteraksi dengan Quran. Saya jadi termasuk alumni juga ya bagi teman-teman mahasiswa baru. Mungkin ada sebagian yang mengenal saya karena saya juga alumni dari mahasiswa pendidikan manajemen perkantoran UPI juga. Alhamdulillah saya sangat berbahagia bisa berjumpa dan bersilaturahmi dengan kawan-kawan semuanya di sini. Baik, tidak berlama-lama kita akan memulai kajian kita pada hari ini. Namun sebelum kita mulai kajian kita pada hari ini, kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan siapapun yang menyimak kajian pada hari ini, Allah ampuni dosa-dosanya. Yang menyimak kajian pada hari ini, Allah mudahkan urusannya, dan juga Allah muliakan kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disentuh, hari ini pembahasan kita adalah tentang bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Saya lebih senang untuk menamakan tema kajian kita pada hari ini dengan tema Hadiyatum Minas Sama atau hadiah dari langit. Sebelumnya saya sampaikan live ini melalui channel Hiromanper di Instagram, dan juga saya liput juga di Facebook saya pribadi ya. Nanti bagi teman-teman yang ingin menyimak atau belum sempat untuk bergabung, dipersilakan untuk ke Instagram, ke Facebook saya gitu. Baik, tema kita pada hari ini saya lebih senang untuk menyebutnya dengan hadiah dari langit. Kalau kita berbicara tentang hadiah, teman-teman, hadiah ini umumnya terdapat dua karakteristik. Yang pertama adalah hadiah itu biasanya adalah sesuatu barang ataupun benda yang spesial, maka disebut dengan hadiah. Dan yang kedua, karakteristik hadiah itu adalah cenderung diberikan kepada orang spesial. Maka saya mengajak kepada sahabat-sahabat semua di sini untuk mari kita hadirkan hati kita untuk sama-sama merenungi tentang sebuah nikmat yang sangat besar, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, yang mana nikmat ini diberikan dari langit langsung kepada kita, sehingga disebut dengan hadiah dari langit. Karena sifatnya hadiah itu adalah spesial dan biasanya diberikan kepada orang yang dicintai, maka kira-kira apakah hadiah tersebut? Jawabannya adalah hadiah dari langit itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita berpikir kalau disebut kirain apa gitu ya, hadiahnya kirain apa gitu yang wah, ternyata cuma wahyu. Nah, kalau kita masih ada pikiran dalam hati kita begitu, maka bisa jadi iman kita masih goyah nih, karena kita menyangka bahwasanya wahyu atau Al-Quran itu bukan sesuatu yang spesial. Maka sifat kita sebagai orang yang beriman adalah menganggap wahyu ataupun Al-Quran adalah hadiah
terbesar yang pernah Allah berikan kepada umat manusia. Maka kita lihat nih, kita kembali kepada zamannya sahabat radhiyallahu anhum, yang mana saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Jadi di antara kebiasaan sahabat-sahabat Nabi ini, yang mereka orang soleh juga, adalah mereka senang untuk menirukan kebiasaan Nabi. Jadi ketika Nabi wafat, dicari nih apa kebiasaan Nabi yang mereka belum pernah lakukan. Di antara kebiasaan Nabi Muhammad SAW adalah beliau sering di masa hidupnya mengunjungi seorang wanita yang bisa dikatakan sangat dekat dengan beliau. Wanita tersebut namanya adalah Ummu Aiman. Kalau kita belum pernah mendengar nama ini, lebih gampangnya Ummu Aiman ini adalah ibundanya Anas, sahabat Anas bin Malik, yang mana Anas bin Malik ini kayak asisten pribadinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya ngambilin wudhu Rasul, mempersiapkan beberapa keperluan Rasul, itu Anas bin Malik, orang yang dekat sama Rasul. Nah, Ummu Aiman ini ibundanya Anas bin Malik. Nah, di masa hidupnya Rasul senang mengunjungi Ummu Aiman ini untuk bersilaturahmi ke Ummu Aiman. Nah, ternyata kebiasaan ini dilanjutkan oleh sahabat Abu Bakar dan Umar. Nah, suatu ketika Abu Bakar dan juga Umar ini mengunjungi Ummu Aiman. Begitu datang ke rumah Ummu Aiman, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik langsung, yang tercatat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi begitu mereka datang mengunjungi Ummu Aiman, tiba-tiba ketika Ummu Aiman melihat Abu Bakar dan Umar datang, dengan spontan Ummu Aiman langsung menangis, teman-teman, melihat Abu Bakar dan Umar. Lalu Abu Bakar dan Umar bertanya kepada Ummu Aiman. Kata Abu Bakar dan Umar, "Mengapa engkau menangis wahai Ummu Aiman?" Maka Ummu Aiman pun menjawab gitu ya. Sebelumnya Abu Bakar dan Umar ini mengira Ummu Aiman itu nangis sedih gara-gara kematian Rasul. Memang kematian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau wafatnya Rasul itu merupakan sesuatu perkara yang amat sangat menyedihkan, gitu ya, musibah lah bagi kita. Tapi ternyata ada perkara yang jauh lebih besar yang membuat Ummu Aiman ternyata bisa menangis sedemikian rupa. Kata para sahabat yang datang, Abu Bakar dan Umar, "Apakah engkau menangis akibat wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal engkau tahu bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah mendapatkan tempat yang tinggi, derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala." Gitu. Kemudian Ummu Aiman menjawab, "Bala, enggak, aku tahu gitu, benar bahwasanya Rasul itu mendapatkan karunia yang jauh lebih besar di sisi Allah. Tapi yang membuat aku menangis bukanlah karena itu. Aku menangis," kata Ummu Aiman, "karena semenjak wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wahyu telah terputus dari langit." Langsung tuh Abu Bakar, Umar mendengar perkataan itu, langsung mereka menangis, termasuk Anas bin Malik. Mereka semuanya menangis gitu ya. Menangis kenapa? Karena sejak wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tahu bahwasanya saat itu wahyu telah terputus dari langit. Maka sifat para sahabat ini sangat-sangat antusias kalau misalnya ada wahyu. Kata Rasul, misalnya tiba-tiba ada wahyu yang lagi turun, maka para sahabat ini langsung ngerumunin Rasul tuh, bertanya, "Apa nih wahyu yang akan turun dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita? Perintah apa nih dari Allah yang dikasih ke kita?" Mereka sangat-sangat antusias. Kemudian begitu Rasul menyampaikan ayat apa, kemudian langsung diamalkan oleh mereka. Mereka saling memberitahu sama satu sama lain, sehingga saat itu tingkat kegandrungan mereka, tingkat antusias mereka terhadap wahyu itu sangat-sangat luar biasa. Bahagia, mereka kayak dapat sesuatu hadiah yang spesial dari langit, dari Tuhan mereka langsung, yang mana wahyu ini disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW yang saat itu masih hidup, sahabat-sahabat semua. Maka kita tahu bahwasanya Rasul pernah saat itu ketika masih di fase dakwah beliau di Mekah, beliau lama tidak kedatangan wahyu, tidak didatangi Jibril. Wahyu itu sempat terputus gitu ya, beberapa lama. Kemudian beliau sangat-sangat merindukan Jibril turun untuk menyampaikan wahyu. Sampai-sampai Rasul yang mulia
itu sampai dihina oleh orang-orang Quraisy, termasuk Ummu Jamil. Ummu Jamil ini istrinya Abu Lahab, yang mana Abu Lahab ini diabadikan dalam Al-Quran di surah Al-Lahab, sama istrinya nih diabadikannya dua-duanya, yang mana mereka kata Allah akan jadi kayu bakarnya neraka gitu ya. Maka Ummu Jamil ini bilang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lama nggak dapat wahyu, kata Ummu Jamil, sesungguhnya Muhammad telah ditinggalkan oleh syaitannya gitu. Maka tidak lama kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan Al-Qur'an melalui Jibril. Surat apa yang diturunkan? Surat Ad-Duha. Makanya kita terkenal kan surat Ad-Duha itu, kadang-kadang kita kan sering baca ya surat Ad-Duha tapi nggak tahu maknanya. Nah, surat Ad-Duha ini kayak hiburan dan penyemangat bagi Rasul. Maka Allah turunin langsung, Wad-Duha, demi waktu duha, wal-laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan Tuhanmu kata Allah tidaklah meninggalkanmu dan tidaklah membencimu wahai Muhammad, walal akhiratu khairul laka minal ula, sesungguhnya hari akhirat itu, hari pembalasan itu bagi engkau Muhammad jauh lebih baik kata Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, nanti engkau akan mendapatkan karunia yang besar dari sisi Allah dan kamu akan merasa puas dengan pemberian itu. Makanya begitu turun surat ini, iman Rasul kayak kecas lagi gitu. Sehingga Rasul nanya ke Jibril, kenapa lama kok nggak turun wahyu gitu. Kata Jibril, kami nggak turun kecuali dengan perintah Allah. Makanya kan perkataan Jibril ini diabadikan dalam Al-Quran surah Maryam. Kata Jibril, kata Allah, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, dan sesungguhnya tidaklah kami turun kata Jibril kecuali atas perintah dari Allah. Jadi Jibril turun tuh bukan keinginan gara-gara rindu sama Nabi Muhammad tiba-tiba datang, enggak, tapi atas perintah Allah, karena malaikat enggak mungkin bermaksiat sama Allah. Makanya Jibril ini kalau bagi orang Yahudi itu sangat-sangat dibenci. Kenapa? Kalau Jibril datang biasanya bawa perintah, bawa larangan gitu ya, bawa wahyu dari Allah, yang itu bagi orang-orang Yahudi memberatkan. Makanya mereka tuh sering, orang-orang Yahudi itu membuli malaikat Jibril. Maka mustahil kita temui di dunia ini kalau ada orang-orang Yahudi yang namanya adalah Gabriel misalnya atau Jibril, nggak ada. Mereka lebih senang menamakan anak-anak mereka dengan nama Mikail atau Michael, karena Michael kalau turun bawa rezeki, bawa hujan, bawa manna, bawa salwa gitu, yang menyenangkan hati orang-orang Yahudi. Makanya malaikat Jibril adalah malaikat yang dibenci oleh orang-orang Yahudi. Tapi bagi kita wajib mengimani dan juga percaya dan juga mencintai malaikat Jibril juga. Nah, maka surat Ad-Duha ini turun sebagai hiburan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah lama tidak turun ayat. Makanya di ayat lain di surah Al-Qalam misalnya Allah berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun. Mohon maaf di Instagram agak terhambat ya suaranya. Nah, maka Allah berfirman nih, sahabat-sahabat semua, di ayat yang lain, surah yang lain, Nun kata Allah, surah Al-Qalam, wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, dan sesungguhnya engkau Muhammad bukanlah orang gila kata Allah, wa innalaka la ajran ghairu mamnun, wa innaka la ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad, engkau memiliki akhlak yang sangat agung. Allah puji Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad senang lagi, semangat lagi. Itulah fungsi wahyu dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada zaman dulu. Jadi sahabat Rasul itu sangat-sangat gandrung terhadap Al-Qur'an ini. Bagaimana nih dengan kita ketika kita dengar Al-Qur'an, apakah kira-kira hati kita tersentuh enggak? Gitu. Maka kita kalau misalnya baca Quran tuh coba kadang-kadang kita sambil baca terjemahan dan juga baca asbabun nuzul atau sebab turunnya Al-Quran ini. Jadi begitu kita baca surat Ad-Duha, kita tahu bahwasanya Ad-Duha ini turun sebagai hiburan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa kayak meresapi gitu ayat yang lagi kita baca. Misal kita lagi sholat, tiba-tiba imam membaca surah Al-Mu'minun misalnya.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Imam baca surah Al-Mu'minun. Nah, kalau kita paham maknanya, kita bisa sambil tadabbur tuh. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, kata Allah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. yakni orang-orang yang dia khusyuk dalam salatnya. Siapa yang beruntung? Yang pertama kata Allah, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang kedua, orang-orang yang dia ngejaga perkataannya dari perkataan yang sia-sia. Di ayat kedua kita kayaknya udah kalah nih. Ya Allah, ternyata perkataan saya masih ada yang salah. Begitu masuk ayat ketiga gitu ya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Udah nunain zakat, sedekah belum nih saya nih tahun ini? Banyak nggak saya nih ngeluarin harta benda saya untuk orang-orang yang membutuhkan? Kalau masih kurang, insya Allah lah habis sholat ini saya lebih maksimal lagi. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang dia menjaga kemaluannya dari sesuatu yang belum halal bagi dia. Nah, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali menyalurkan syahwat diperbolehkan hanya kepada dua, kata Allah. Yang pertama kepada istri kita yang sudah sah, dan yang kedua adalah kepada budak-budak kita. Tapi kalau hukum budak di zaman sekarang itu udah nggak ada lagi. Budak itu adalah orang-orang hasil peperangan yang ditawan, itu namanya budak, bukan pembantu ya, beda. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa yang menyalurkan syahwatnya, kata Allah, kepada selain itu, kepada selain istri dan juga budaknya, maka sungguh dia telah melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sambil baca itu imam kita sambil ngerenungin, wah saya udah jaga amanah belum ya? Saya udah jadi orang yang menepati janji belum ya? Maka di akhirnya kan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang dia menjaga waktu sholatnya, nggak pernah ditinggalin gitu ya. Maka ulaika humul warithun. Mereka ini akan mewarisi alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Apa yang akan diwarisi bagi mereka? Mereka akan mewarisi surga Firdaus dan mereka akan kekal di dalamnya. Gitu. Bahkan teman-teman, kalau kita saksikan nih kisah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Yang mana Aisyah ini sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, diriwayatkan bahwa habis subuh Aisyah itu pernah baca satu ayat saja dalam Al-Quran, surah At-Tur kalau saya nggak salah ayat ke-27-nya. Habis subuh nih, habis salat subuh, Aisyah langsung baca ayat ini. Kata Aisyah, famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Begitu baca ayat ini Aisyah nangis. Kemudian baca lagi, famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Nangis lagi, diulang lagi sama Aisyah, satu ayat itu saja, famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Terus nangis. Sahabat ini yang lewat, yang ngedengerin Aisyah baca Quran, kemudian setelah puas ngedengerin, sahabat ini menunaikan hajatnya pergi ke pasar. Begitu selesai menunaikan hajatnya pulang dari pasar, beliau balik lagi, lewat lagi rumah Aisyah. Ternyata sahabat ini masih mendengar Aisyah masih membaca satu ayat yang sama, terus berulang-ulang, famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Makanya dari sini kita disunahkan kalau misalnya kita lagi sholat, khususnya kalau kita lagi sholat sendiri ya, maka kita dianjurkan untuk mengulang-ulang ayat yang ngena di hati kita. Misalnya kita lagi baca surat apa yang kita paham maknanya, yang kayaknya nyentuh banget, misalnya tentang surga, tentang neraka, yang bagi kita kayaknya
spesial banget gitu. Maka kita disunahkan untuk mengulang-ulangnya sampai berlinang air mata, sampai benar-benar kita kayak rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih sebenarnya inti dari ayat yang dibaca Aisyah ini? Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Ini adalah perkataan ahli surga. Yang mana orang-orang nanti teman-teman yang insya Allah mudah-mudahan semuanya kita nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini nanti ketika masuk ke dalam surga, kita itu akan kayak nongkrong-nongkrong, bertemu dengan penduduk surga lainnya. Sebagaimana kalau di dunia kita seneng nih ngobrol, ngopi-ngopi gitu ya, kemudian bercengkerama dengan orang-orang, sahabat-sahabat keluarga kita di dunia, maka di surga pun kalau kita masuk ke surga, maka kita pun akan sering bercengkerama dengan para penghuni surga. Makanya di ayat sebelumnya Allah berfirman, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Mereka penduduk surga itu, mereka ketika di surga nanti akan saling berhadapan satu sama lain. Mereka akan ngobrol, bercerita. Dan mereka di ayat berikutnya, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka akan bercerita dan menceritakan apa sih alasan mereka bisa masuk surga. Ada yang bilang saya masuk surga gara-gara saya banyak salat tahajud, saya masuk surga gara-gara saya banyak sedekah. Ada yang bilang saya masuk surga gara-gara saya bakti sama orang tua, saya jihad di jalan Allah, saya menghafalkan kitabullah dan lain sebagainya. Tapi pada ayat yang barusan saya baca ini diwakilkan oleh satu ayat yang mana salah satu orang itu akan berkata, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Saya maksud surga, mereka berkata, gara-gara ketika saya berkumpul dengan keluarga-keluarga saya di rumah, yang mana kalau kita lagi kumpul sama keluarga ini biasanya waktu kita lagi lalai. Tapi enggak, penghuni surga ini mengatakan ketika saya berkumpul dengan keluarga saya merasa masih takut diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai pada satu kesimpulan nih teman-teman. Kesimpulannya apa? Ayat yang dibaca Aisyah, famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan membebaskan kami dari siksaan api neraka. Nah, Aisyah tuh kayak menerjemahkannya kayak bersyukur banget gitu. Udah dilahirkan jadi anaknya Abu Bakar As-Siddiq, hidup di zaman Rasul, bahkan Allah kasih anugerah kepada Aisyah untuk jadi salah satu daripada istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tuh kayak berterima kasih benar sama Allah gitu ya. Kayak gembira, sangat syukur gitu. Allah udah milih beliau sebagai istri ataupun ibunda bagi kita nih orang-orang yang beriman. Coba kita bayangin nih kalau seandainya wahyu nggak turun di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita hidup bukan sebagai umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak hidup di era sekarang nih, mungkin bisa jadi kita udah menyembah berhala, kita udah menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah api, sebagaimana orang-orang lain yang bahkan kita lihat dan kita saksikan pada hari ini banyak orang-orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangin nih kalau kita nggak dapat nikmat hadiah terbesar berupa wahyu atau Quran yang Allah turunin melalui Rasul kita, bisa jadi kita nggak tahu nasib kita, nggak jelas. Bahkan kita misalnya hidup aja setelah Isa alaihi salam diangkat sampai dengan misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus aja, itu kan zaman fatrah, nggak ada nabi tuh. Bisa jadi kita nasibnya nggak jelas zaman itu teman-teman. Kalau bisa dikatakan kalau kita sekarang alhamdulillah sudah setengah jelas gitu, walaupun insya Allah kan kita udah beriman, kita taat, amal soleh, takwa sama Allah gitu, insya Allah kita masuk surga, udah jelas nasibnya. Tapi saya nggak bisa pastiin jelas juga, minimal tapi udah insya Allah udah setengah jelas gitu nasib kita, karena kita dapat bimbingan wahyu, kita tahu cara ibadah sama Allah, kita mengenal Tuhan kita gitu ya. Dan ini maka sangat pantas kita sebut Al-Quran atau wahyu itu sebagai hadiyatum minas sama, hadiah yang sangat besar yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita nih manusia. Bahkan kalau kita dengar kisahnya Umar bin Khattab, orang yang sangat kita tahu ya ketangkasan beliau, ketagasan beliau, yang mana beliau ini sangat dikenal di zaman Rasul, ditakuti lah gitu ya oleh orang-orang, apalagi musuh Islam sangat takut. Bahkan Umar itu kan kalau lewat, kata Rasul,
sebuah jalan, kemudian setan itu pengen lewat, maka setan itu lebih baik menghindari bekas lewat jalannya Umar gitu ya, saking takutnya sama Umar. Nah, Umar ini adalah orang yang kalau dia di hadapan manusia sangat luar biasa tegasnya teman-teman, tapi begitu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Tuhan kita, beliau jadi lemah lembut gitu, kayak hatinya itu benar-benar lembut gitu, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Quran. Bahkan kita tahu kisahnya Umar lagi sholat, beliau baca surah At-Tur, Bismillahirrahmanirrahim, Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqin mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur. Allah bersumpah 5 kali di dalam Al-Quran di awal surah At-Tur itu. Umar baca surat itu, maka begitu masuk ke ayat berikutnya, begitu Umar baca, Inna adzaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi, malahu min dafi', dan gak seorang pun yang bisa menolaknya. Maka Umar begitu baca ayat itu gak bisa lagi ngelanjutin bacaannya, dan beliau terjatuh dengan jatuhnya kayak jatuh, misalnya saya lagi megang sebuah kain nih. Kain itu kalau saya lepas nih dari pegangan saya ke bumi, gimana jatuhnya kain itu? Benar-benar kayak lemes bener. Nah, Umar itu jatuhnya kayak enggak bertenaga. Begitu baca surat At-Tur enggak bisa lagi ngelanjutin bacaannya saking takutnya dia sama Allah. Coba nih bayangin nih, kita dalam kehidupan kita pernah enggak minimal sekali aja dalam hidup kita kayak ngerasain sholat yang begitu khusyuk gitu, sampai kita gemeter, sampai kita lemah, nangis enggak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau belum, minimal sekali aja dalam hidup kita coba rasain. Siapin ayat yang mau kita baca, ayat mana yang ngena di hati kita, maka kita ulang-ulang sampai benar-benar kita khusyuk. Kalau misalnya kita lagi baca Quran, kan kita bisa banyak tadabbur ya di ayat-ayat Quran tersebut ya. Misal yang paling menyentuh ayat tentang surga, ayat tentang neraka. Misal teman-teman nih yang apa sih hadiah Allah bagi orang-orang beriman? Dia ngejaga dirinya, ngejaga dari perbuatan yang haram gitu ya, takwa, ibadah sama Allah gitu ya. Apa hadiahnya? Misalnya hadiahnya kata Allah surga. Surga itu nikmatnya luar biasa teman-teman. Belum pernah dia lihat mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terbesit dalam hati manusia nikmatnya itu. Belum kebayang sama sekali saking luar biasanya. Bagi teman-teman misalnya Allah sediain yang semasa hidupnya hobi renang atau diving gitu ya, hobi menyelam, ada surga misalnya jannatun tajri min tahtihal anha, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, teman-teman di sana kayak dikasih fasilitas sama Allah untuk bisa berenang, diving, yang mana kenikmatannya jauh lebih luar biasa daripada kenikmatan kita sewaktu diving di dunia nih. Misalnya saya paling favorit misalnya saya snorkeling atau diving di daerah Sulawesi, itu luar biasa pemandangannya. Tapi di surga jauh lebih luar biasa hadiah dari Allah. Atau misalnya teman-teman yang suka ke alam, anak gunung gitu ya, hiking, maka Allah sediain juga surga yang mana Allah abadikan dalam Al-Quran. Misalnya surah Ar-Rahman tuh, kata Allah, mudahammatan, ada surga yang warnanya adalah hijau, kata Allah. Maksud surga hijau itu adalah surga yang mana dia kayak banyak pemandangan alamnya yang bikin mata kita tuh benar-benar kayak sejuk gitu memandangnya. Bagi teman-teman yang hobi naik gunung, maka bisa disalurkan hobi tersebut gitu ya di surga Allah. Bahkan teman-teman misalnya yang menyukai keindahan kecantikan, Allah sediain bidadari, yang mana karakteristik bidadari surga ini banyak teman-teman. Kalau pengen tahu tentang bidadari surga ini ada di surah Ar-Rahman misalnya salah satunya. Bidadari surga itu luar biasa. Fihinna qasiratut tarf. Qasiratut tarf itu dia ngejaga pandangannya banget, nggak pernah melihat sesuatu yang tidak halal bagi dia, nggak pernah memandang sesuatu yang haram bagi dia, kecuali dia hanya memandang suaminya saja. Luar biasa nih, kita kalau dapat bidadari surga, yang bayangin nih misalnya, atau istri aja di dunia yang dia nggak pernah sama sekali berhubungan dengan laki-laki, ngejaga dirinya. Bahkan kalau kita lihat nomor kontak HP-nya itu nggak ada
kontak laki-laki gitu ya, kita tuh kayak bahagia banget. Artinya kayaknya kita puas banget dapat istri kita. Nah, bidadari surga itu gitu, benar-benar pelayanannya untuk kita semuanya gitu teman-teman. Nggak pernah memandang laki-laki lain kecuali hanya suaminya. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Bahkan saking sucinya, kalau bahasa kitanya, bahasa pergaranya, saking perawannya bidadari surga ini gak pernah disentuh saja oleh manusia maupun jin. Kita sesoleh atau sesoleha apapun wanita di dunia minimal pernah disentuh oleh ibunda atau ayahandanya misalnya. Tapi bidadari surga itu jangankan sama manusia, sama jin juga gak pernah disentuh. Luar biasa. Bahkan kalau kita tahu karakteristik bidadari surga misalnya, fihinna khairatun hisan. Dia itu enggak hanya cakep tapi baik banget, cakepnya luar biasa gitu ya. Kemudian baiknya luar biasa, nggak pernah ngecewain kita sama sekali. Mungkin kalau kita, bagi teman-teman yang sudah menikah, pernah dikecewakan istrinya, pernah dikecewakan suaminya, tapi bidadari surga nggak akan pernah bisa mengecewakan kita. Jadi saking baiknya, nggak pernah bikin kita tuh kayak sebel gitu semasa kita di dunia ini. Di surga beda-beda kondisinya. Bahkan yang lain karakteristiknya, hurum maqsuratun fil khiyam. Bidadari surga itu hurun ain. Hurun ain itu matanya besar. Karakteristik bidadari surga itu adalah matanya besar, kayak mata Barbie gitu. Jadi simbol kecantikan untuk orang-orang Arab ini adalah matanya besar. Makanya kan ada hadis ketika seorang sahabat muhajirin dari Mekah pengen menikahi wanita Madinah. Rasul, saya pengen nikah nih. Kata Rasul, kamu udah melihat wanitanya belum? Belum ya Rasul. Maka kata Rasul, lihatlah, karena sesungguhnya di mata orang Ansor, orang Madinah terdapat sesuatu. Maksud terdapat sesuatu itu dalam hadis itu gini, orang Mekah itu adalah orang yang senang dengan wanita-wanita yang matanya besar. Sementara karakteristik wanita Madinah itu matanya sipit-sipit gitu. Maka daripada kamu nanti nggak selera atau istilahnya nggak suka, nyesel nikahnya, maka lihat dulu wanitanya gitu ya. Maka simbol wanita atau bidadari surga itu adalah hurun ain, matanya besar, matanya indah. Maqsuratun fil khiyam, dan dia terjaga di kemah-kemah, lebih senang untuk berada di rumahnya, nggak pernah keluar kalau kecuali hal-hal yang penting gitu ya. Itu karakteristik bidadari surga yang dijanjikan Allah di dalam Al-Qur'an tuh banyak banget. Maka kalau kita yang benar-benar sangat-sangat cinta pada Al-Quran, yang kadang-kadang kalau kita bisa, kita coba luangkan waktu kita nih untuk buka nih ayat Al-Quran misalnya, kita baca terjemahannya. Kalau misalnya lebih baik kita cari asbabun nuzul, sebab turunnya ayat tersebut. Jadi kita kayak benar-benar dapat motivasi ayat-ayat tentang surga atau ayat-ayat tentang neraka, lebih serem lagi misalnya. Dalam Al-Quran teman-teman baca ayat-ayat surga, siksaan bagi orang ayat-ayat neraka, siksaan bagi orang-orang di neraka misalnya, luar biasa banget. Maka hadiah dari langit ini atau wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita teman-teman. Maka sebagai bentuk pengabdian terbesar kita kepada Allah, ataupun bentuk amal kita kepada Allah, salah satunya adalah kita mendekatkan diri kita lebih dekat dengan Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini yang disebut juga sebagai Syahrul Quran, yakni bulannya Al-Quran, yang mana Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan ini juga teman-teman. Pahala kita tuh kayak dilipat gandakan sama Allah. Jadi ibadah wajib itu kayak 10 kali lipat nilainya pada hari biasa. Kemudian ibadah sunnah kita itu kayak nilainya seperti ibadah wajib, nilai pahalanya. Maka di kesempatan bulan Ramadan ini, maka kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kita sama-sama kayak nabung amal soleh. Kita kan kayak bisa ngukur ya hati kita atau amal kita tuh udah sebanyak apa. Bagaimana kalau seandainya ternyata misalnya kematian sudah mendekati kita, atau kalau saya nih lagi pembahasan tentang serial akhir zaman di teman-teman murid-murid SMK Negeri 14 Jakarta, pembahasan tentang tanda-tanda kiamat, proses kehancuran hari
alam semesta ini, kemudian rihlatul khulud, perjalanan menuju keabadian, yang insya Allah nanti rihlatul khulud ini akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya atau pertemuan kedua. Jadi saya diamanahkan sama panitia 2 kali ngisi di kajian ngopi ini ya, ngobrol perkara iman mahasiswa pendidikan manajemen perkantoran. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas atau apa yang kita kaji pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kajian ini setidaknya bisa sedikit menyentuh hati kita, karena kalau berbicara hati hanya kita sendiri yang bisa merasakan apakah hati kita benar-benar udah lembut dengan Quran, dengan Islam gitu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita bersama. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf saya nggak bisa melihat waktu ya, karena saat ini saya sedang di masjid. Jadi kalau waktunya kurang atau lebih saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan kajian kita yang berikutnya tentang rihlatul khulud, perjalanan menuju kampung akhirat, yang mana nanti manusia akan dikumpulkan di sebuah padang mahsyar, awal mula dibangkitkan, nanti sampai dengan finishnya itu di kalau enggak surga berarti neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada sesi tanya jawab, tapi saya tidak tahu bagaimana mekanismenya. Tapi untuk siaran langsung ini saya akhiri. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersapa kembali pada lain kesempatan. Terima kasih bagi sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.